Baik. Baik, kita akan memulaikan ibadah online kita pada yang hari ini. Shalom, selamat siang dari Jerman, selamat malam untuk Pendeta Asigor dari Indonesia dan juga Pak Joni ternyata dari Jakarta. Dan juga saya mengucapkan selamat datang bagi kita semua yang hadir, seperti Ibu Juliani Weber, Kak Riris, Tante Ilse, Kak Hotma, Pak Joni, dan juga khususnya pembicara kita pada saat ini, Pendeta Asigor Sitanggang dari Jakarta. Baiklah, izinkan saya untuk share screen sesuatu sebelum kita memulaikan ibadah online kita pada hari ini. Izinkan saya untuk menampilkan sebuah lagu pujian untuk mengangkat hati kita lebih dekat kepada Tuhan melalui lagu pujian berikut ini, dan semoga lagu pujian ini menjadi berkat buat kita semua. Sungguh besar Allah kita ini, karena kasih karunia-Nya kita bisa dipertemukan saat ini untuk mengikuti ibadah yang akan kita jalankan. Ya Tuhanku, sungguh terpesona memandang segala karya ciptamu, bintang dan guru penuhi angkasa, menyaksikan besarnya kuasa-Mu. Aku jujur selalu, sungguh besar Kau Allahku. Aku memuji juru selamatku, sungguh besar Kau Allahku. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtwort, wenn ich auf alle ihre Wesen achte, die du regierst und nährst Wort und Wort, dann jagt mein
Mohon maaf. Sebelum kita memulaikan ibadah kita, saya mengundang, apakah Pak Joni masih ada? Oh, ternyata beliau sudah keluar. Baik, saya mengundang kita semua untuk tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang baik, terima kasih tiada putus-putusnya kami sampaikan kepadamu, karena kami masih merasakan cinta dan kasih sayang-Mu terhadap kami, sehingga Engkau telah mempertemukan kami kembali, walaupun melalui online ini, di dalam peribadatan kami pada siang hari ini, waktu di Jerman. Bapak yang baik, sebelum kami memohonkan segala sesuatu, mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat, dengan sengaja ataupun tidak sengaja yang melawan kehendak-Mu dan mendukakan hati sesama manusia dan juga Engkau. Layakkanlah kami datang pada saat ini ya Bapa, dan khususnya kami mendoakan ibadah kami yang akan kami jalankan saat ini, khususnya pembicara yaitu Pendeta Asigor Sitanggang. Biarlah kata-kata yang keluar dari lidah beliau hanya untuk kepujian dan kebesaran bagi nama-Mu saja, dan mendatangkan berkat bagi kami semua yang mendengarkan. Berkati kami yang sudah hadir pada saat ini, maupun yang belum sempat hadir, maupun yang nanti akan melihat rekaman ini. Biarlah kasih sayang-Mu pun menyertai kami semua. Kami serahkan semua ini dalam tangan-Mu, dan berkati juga peralatan yang kami pergunakan, sehingga Engkau menguasai ini. Sekali lagi, kami naikkan semua syukur dan terima kasih. Semua ini kami serahkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Amin. Baik, waktu berikutnya marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Pendeta Asigor Sitanggang. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan, sebagian dari kita mungkin sudah kenal ya, seperti Kak Hotma, dan juga mungkin Tante Ilse, Kak Riri, tapi mungkin ada yang belum kenal ini dengan Pendeta Asigor Sitanggang. Bagi pemirsa nanti yang akan melihat rekaman kita, ataupun siapa saja yang melihat rekaman ini. Baik, Pak Pendeta Asigor Sitanggang, lokasinya sekarang ini tinggal di Jakarta. Tetapi dari perkenalan sebelumnya, beliau ternyata sudah lama di Jerman, yaitu beliau menyelesaikan studinya di Evangelische Theologie Fakultät Georg August Universität di Göttingen. Ya, dan selama ternyata perjalanan beliau selama di Jerman, baru kali inilah beliau memberikan renungannya untuk Perki Düsseldorf. Ini suatu berkat yang indah sekali buat kita semua. Dan semoga ini bukan yang pertama dan terakhir, tapi waktu-waktu berikutnya pun, apabila beliau ada waktu, beliau juga boleh memberikan renungan kepada kita di Perki Düsseldorf. Dan saat ini, beliau merupakan kepala dari penelitian Biblika Center, yaitu di Sekolah Teologi Filsafat, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi di Jakarta. Dan juga beliau memberikan kuliahnya, baik program sarjana maupun pasca sarjana. Jadi mungkin bagi siapa saja yang mendengarkan ini bukan tidak asing lagi, apalagi murid-murid beliau ya. Dan ini adalah berkat buat kita semua. Pada saat ini kita bisa mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Asigor Sitanggang dengan judul Perempuan Berdosa dan Simon. Kisah ini dapat kita baca di dalam Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Waktu berikutnya saya serahkan kepada Pendeta Asigor Sitanggang. Tuhan memberkati kita semua melalui renungan yang akan dibawakan. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Sebelum menyambut firman, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih ya Allah untuk apa yang Kau telah kerjakan sepanjang kehidupan kami, termasuk kesempatan kami boleh beribadah secara online dalam ibadah Perki Düsseldorf, Jerman ini. Kau memberkati setiap kami yang mendengarkan, sehingga kami mendengarkan dengan sungguh-sungguh, kami mengerti apa yang kami dengarkan, dan kemudian oleh pertolongan Roh, Engkau memampukan kami untuk taat dalam segenap kehidupan kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Hotma dan juga Ibu Like yang menindaklanjuti info dari Ibu Hotma, sehingga saya diundang datang melayani di tempat ini.
Sebelumnya kadang-kadang ada 1-2 saja yang masih saya layani dari Jerman, kadang-kadang juga konseling personal juga masih ada yang saya layani dan selalu membuka diri. Salah satunya kemarin saya dihubungi oleh pengurus Matius Frankfurt. Saya diberitahu bahwa salah seorang dahulu yang kami layani itu ditabrak truk di Maastricht di Belanda, dan istrinya terkejut sekali karena setengah jam tidak dapat komunikasi dengan suaminya, dan kemudian ketika bisa ditelepon suaminya sudah ada di ambulans yang mengangkat supir ambulans dan kemudian dikomakan. Nah, terakhir tadi sebelum saya tadi ada ibadah, kemudian saya coba hubungi dan belum dijawab. Jadi kemudian saya teleponlah teman saya di Belgia, dan saya tanya adakah kenalan di Maastricht, dan kemudian saya diberikan nomor seorang ibu juga di Mechelen. Mechelen itu dekat Maastricht, dan saya minta tolong dibantu. Saya hubungi lagi teman saya di Frankfurt untuk kemudian mengkomunikasikan supaya istri teman saya ini, saya kenal dua-duanya baik sekali, mereka sudah menetap lama di Jerman. Biasanya bantunya itu kalau nggak di Frankfurt, di Darmstadt. Dulu ada Perki juga, sekarang jadi GII ya, Gereja Injili Indonesia, Freie Evangelische Kirche kalau saya tidak salah. Dan saya minta bantuan supaya ibu ini dibantu di Maastricht karena mereka sendirian dengan 2 anak kecil. Jadi kira-kira begitu. Jadi walaupun saya di Jakarta, tetap banyak orang dari Eropa yang menghubungi kalau ada kebutuhan, dan apapun yang bisa kita lakukan, kita kan harus saling tolong menolong begitu ya. Nah, dan saya senang sekali ini semua perempuan yang hadir ini, dan karenanya topiknya jadi cocok sekali begitu ya. Topiknya cocok sekali, karenanya saya izin share. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang perempuan berdosa yang diampuni, dan kemudian sosok yang ada bersamanya dengan Simon. Ini diambil dari Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Karenanya saya ingin mengajak kita terlebih dahulu membaca teks Alkitab ini sebelum kita melanjutkan renungan firman Tuhan. Saya membuka dulu teks Alkitab ini. Saya stop share dulu yang ini. Sekarang saya share teks Alkitab saya. Saya akan membacakannya tentunya dalam bahasa Indonesia. Dan ibu sekalian boleh buka entah bahasa Indonesia, Inggris ataupun Jerman, mana yang cocok saja dengan masing-masing begitu ya. Karena biasanya kalau sudah puluhan tahun tinggal di Jerman, lama-lama linguistik logiknya itu lebih ke bahasa Jerman daripada ke bahasa Indonesia. Gitu ya. Baik, mari Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Ya, baik, ini adalah Electronic Bible. Ibu sekalian bisa mendownloadnya for free ya, ini gratis. Baik, kalau ibu sekalian lihat ini teks ini banyak nih, ini bisa pilih bahkan bahasa Jerman pun ada, ini ada Jerman Luther Bibel gitu ya. Ini ada teksnya, silakan boleh juga di-download for free gratis dan bisa dibaca dalam versi bahasa yang kita kuasai. Saya baca dalam bahasa Indonesia saja. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia. Saya perbesar saja biar yang kalau pakai handphone bisa baca. Bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Kemudian sambil menangis ia pergi berdiri ke belakang, di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya dengan air mata, menyekanya dengan rambutnya, kemudian mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu,
Berkata dalam hatinya ia, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapus hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Berbahagialah mereka yang bukan hanya mendengarkan firman tetapi melakukannya dalam segenap kehidupannya. Ibu bapak yang terkasih, nggak ada bapak, kebiasaan saya ibu bapak jadi refleks. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini teks yang sangat menarik. Kalau kita lihat di awal, ini ada seorang Farisi mengundang Yesus makan. Berarti Yesus ini tamu undangan, tamu terhormat, ya. Nah, yang mengundang adalah seorang Farisi. Seorang Farisi ini adalah pemimpin agama Yahudi. Saat itu mahkamah agama Sanhedrin, bahasa Yunaninya Sunedrion, itu terdiri dari 3 kelompok. Pertama, imam-imam kepala, kemudian yang kedua ahli-ahli Taurat, yang ketiga tua-tua Yahudi. Nah, ahli Taurat isinya kebanyakan orang Farisi, tapi juga sebagian kecil orang Saduki. Jadi orang ahli Taurat itu 2 kelompok, tapi kelompok yang lebih besar Farisi. Nah, Farisi ini sudah ada dari 1,5 sampai 2 abad sebelum Yesus hadir, dan sampai kurang lebih 3 abad ketiga Masehi. Jadi sekitar 5 abad kelompok Farisi ini kuat sekali pada zaman saat itu. Dan kemudian dia mengundang Yesus makan, yang berarti dia tamu kehormatan. Yesus ini tamu kehormatan dari si pemimpin agama ini, gitu ya. Dengan kata lain, sebetulnya Yesus ditaruh sebagai sosok di atas orang Farisi ini, ya, ditaruh di atas orang Farisi ini. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana perlakuan orang Farisi itu terhadap Yesus. Tapi kemudian figur yang kedua, karakter yang kedua adalah ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Nah, ini juga satu pernyataan yang menarik. Dia terkenal, tapi terkenalnya negatif. Dia terkenal, tapi terkenalnya negatif. Nah, ini juga jadi refleksi buat kita sekalian, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus di Perki Düsseldorf, Deutschland. Kita pasti dikenal orang. Sebagiannya mungkin terkenal. Tetapi kemudian jadi reflektif buat kita, permenungan buat kita ini dikenal sebagai apa? Apa yang dikenal dari kita? Ketika misalnya nama Asigor Pesitanggang, apa yang dikenal? Apakah pendeta mata duitan tuh misalnya? Pendeta matre tuh. Atau pendeta mata cewek misalnya begitu ya. Pendeta genit. Atau pendeta borjuis. Pendeta begini-begini, hedon dan seterusnya. Kalau itu yang negatif. Atau mungkin juga ada yang positif. Nah, ketika nama ibu sekalian disebut, kira-kira respons orang yang bicara mendengar nama kita itu bagaimana? Bisa negatif, bisa positif. Tapi yang benar haruslah positif. Kalau dia tukang ngutang. Dia kalau ngutang itu nggak balik. Kalau minjemin duit ke dia, jangankan 100 euro, 10 euro aja itu nggak balik.
Kalau kita tagih lebih galak dia daripada kita yang minjemin, misalnya begitu. Atau, dia mah sombong, dia baru beli tas merek ini aja udah pamer-pamer. Pokoknya kalau datang ke ibadah onsite, dia pasti pamerin barang-barangnya gitu. Barang-barangnya entah Hermes segala macam. Kalau dia mah dikit-dikit dia pamerin di Facebook, di ini, di itu, dan seterusnya. Nah, kita terkenalnya apa nih? Orang bicara apa? Silakan ibu-ibu sekalian merenungkannya. Ya, ini menjadi signifikan karena si perempuan ini terkenalnya secara negatif, begitu ya. Dan yang menarik ada dua karakter, dua figur yang di tahap awal di 2 ayat pertama, yang Farisi jelas posisinya terpandang dan positif, si perempuan ini jelas negatif karena berdosa. Perempuan berdosa itu dalam bahasa Alkitab kita itu bahasa halus. Aslinya maksudnya prostitusi. Gitu ya. Jadi perempuan berdosa itu harfiahnya adalah prostitut, begitu, pelacur kasarnya. Sehingga jelas ada disparitas, ada jurang perbedaan yang tinggi sekali. Yang satu terpandang secara keagamaan, pemimpin agama, positif, terpandang di mata masyarakat. Yang satu lagi buruk sekali di mata masyarakat. Karenanya disebut terkenal perempuan berdosa. Nah, ibu-ibu sekalian, yang saya mau ajak justru mendalami karakter ini. Nah, kita mulai masuk mendalami karakter ini. Kita lihat sekarang bahwa narasi kita ini punya cerita yang sama di Markus pasal 14 ayat 3 sampai 9. Kemudian ada juga cerita yang sama di Matius 26 ayat 6 sampai 13. Kenapa sama? Karena Matius, Markus, Lukas itu disebut Injil-Injil sinoptik. Jadi ada banyak cerita yang sama. Ya, tapi penyusunannya kadang-kadang beda. Nah, kemudian di Yohanes 12 ayat 1 sampai 8 ada cerita yang mirip tapi tidak sama. Mengapa saya katakan mirip? Karena ada karakter perempuan yang mengurapi kaki Yesus dengan minyak juga. Tapi perempuan di Yohanes 12 ayat 1 sampai 8 itu adalah Maria, saudari Marta dan Lazarus. Karakternya berbeda. Di Yohanes tidak disebut perempuan berdosa. Di Yohanes disebut sebagai Maria, saudari Marta, dan Lazarus. Di pasal 11-nya, Lazarus dibangkitkan dari kematian. Dan Lazarus itu ternyata juga adalah orang Farisi. Sehingga dengan kata lain, sulit untuk kita berkata bahwa ini dua cerita yang sebetulnya sama. Begitu ya. Sehingga ibu-ibu sekalian tidak boleh membaca Yohanes 12 dengan menganggapnya sama dengan Markus 14, Matius 26, dan Lukas pasal 7 tadi. Ceritanya mirip tapi karakter figur berbeda. Karenanya ini yang kita pelajari adalah versi yang dari Lukas, Markus, dan Matius. Sekarang yang kita jadikan fokus ini bukan pengurapan, walaupun nanti kita bahas. Yang kita mau dalami secara khusus adalah ayat 41-47, di mana ada perumpamaan tentang menghapus hutang. Ada dua orang yang berhutang pada peminjam uang, begitu ya. Kalau di Indonesia itu kita sebutnya dulu rentenir, gitu ya. Peminjam uang, yang satu 500, satunya lagi 50. Satu 500, satunya 50. Nah, karena yang minjam uang ini tidak mampu membayar, maka kemudian si peminjam uang menghapuskan hutangnya. Walaupun sebetulnya ini nggak mungkin ya sebetulnya. Ibu-ibu kalau minjam uang di Deutsche Bank atau di bank yang lain kan kalau nggak sanggup bayar, asetnya disita kan gitu ya. Di mana-mana bank begitu kan. Kalau kita pinjam uang, kalau kita nggak sanggup bayar, pasti ada yang disita. Entah barangnya, entah yang lain yang disita. Kalau kita pinjamnya banyak dan rumah kita jadi beronya gitu ya, jadi jaminannya, rumah kita bisa disita. Jadi sebetulnya pada konteks waktu itu pun juga tidak mungkin. Kebanyakan pada masyarakat saat itu, kalau saya misalnya minjam uang, tapi saya tidak bisa bayar, anak saya bisa diambil jadi budak sebagai bayarannya. Istri saya bisa diambil sebagai bayarannya. Saya pun bahkan bisa dijadikan budak untuk membayar hutang saya. Jadi sebetulnya Yesus sedang menceritakan sesuatu yang absurd sebetulnya. Sesuatu yang bisa dikatakan mustahil. Kalaupun tidak mustahil ya hampir mustahil gitu ya. Butuh kemurahan hati yang luar biasa besar untuk seseorang menghapus hutang orang lain. Karena secara sistem ekonomi zaman dulu di Israel kuno maupun di zaman modern kita di dunia modern itu mustahil. Yang ada hutang kita dikenai bunga
Dan bunganya pun bisa lama-lama tambah besar begitu ya. Kalau hutang kita besar, kita tidak bisa bayar, bunganya nambah terus begitu. Ujungnya bisa disita. Dan di Indonesia, kalau ibu-ibu mengikuti berita perkembangan di Indonesia, kita sedang ramai dengan pinjol, pinjaman online, dan judol, judi online. Dan ceritanya mengerikan. Ada beberapa kasus sampai bunuh diri gara-gara pinjolnya membengkak. Dia pinjam 20 juta, tapi kemudian dia tidak bisa membayarnya, berbunga, dihitung naik dengan bunga tinggi sampai bisa 150. Ditagihlah 150. Dia nggak bisa bayar, padahal pinjamnya 20, tapi bunganya gede, naik terus. Nah, di negeri kita sekarang sedang marak yang seperti itu. Nah, ibu-ibu di Perki Düsseldorf boleh jadikan ini juga pokok doa. Karena biar bagaimana tetap ada anak-anak Tuhan juga yang jadi korban. Ya, jadi taruh dalam pokok doa ibu-ibu sekalian dalam setiap kegiatan persekutuan Perki. Doakan negeri kita. Ada banyak persoalan yang sekarang mencuat yang menyedihkan sebetulnya. Nah, kembali ke sini, maka ketika Tuhan menceritakan cerita yang absurd, Simon ngerti logikanya. Logikanya adalah mustahil begitu ya, sebetulnya 550 dinar dihapuskan hutangnya. Sehingga kalau dihapuskan hutangnya, ya ini sebuah berkat yang besar. Maka ketika dikatakan mana yang lebih mengasihi, ya yang hutangnya lebih besar sudah pasti. 500 itu sebanding dengan upah kerja hampir 2 tahun, karena 1 dinar itu upah 1 hari kerja. Dan ini sebetulnya menunjukkan apa, Bapak yang terkasih? Masyarakat saat itu sudah sangat maju dalam berpikir. Mengapa? Karena gajinya harian. Bayangkan 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu orang digaji harian. Di Indonesia gaji kita bulanan. Kita kerja rajin, kita nggak kerja rajin, udah pokoknya gajinya misalnya 10 juta. Ya udah 10 juta tiap bulan gitu. Mau datang terlambat segala macam, gajinya bulanan. Dan itu sebetulnya nggak fair. Antara yang rajin kerja dengan yang malas kerja tidak ada pembeda. Tapi dengan upah 1 hari kan kelihatan. Kalau 1 hari kerja, 1 hari enggak, kan dia nggak dapat upah. Nah, di negara-negara maju seperti Jerman lebih fair lagi. Karena kita upahnya per jam. Saya waktu di Göttingen ngambil S3, ambil PhD di Universitas Göttingen, saya juga bekerja selain dapat beasiswa, saya bekerja sebagai 2 pekerjaan saya, asisten profesor saya, kemudian juga jadi librarian, jadi perpustakaan, pegawai perpustakaan. Dan saya mendapatkan per jam honor saya waktu itu di sana, dibayar, saya kerja 25% waktu itu, jadi sekitar 20 jam per bulan, dan dikalikan sekian belas euro waktu itu. Jadi fair sekali karena per jam, kita kerjanya memang per jam, ya segitu yang dibayar begitu. Dan segitu jam kita kerja, segitu dituntut kita harus maksimal. Nggak boleh tidur-tiduran, nggak boleh santai-santai, nggak boleh malas-malasan. Itu yang benar begitu. Nah, ini menunjukkan sebenarnya masyarakat saat itu maju. Nah, 50 dinar berarti upah 50 hari kerja. Kalau 1 bulan, 1 minggu mereka kerja katakan 5 hari, ini berarti upah 10 bulan kan? Kan begitu. Kalau dihitung seperti itu ya. Kalau dihitung 1 hari, 50 hari. 50 hari kerja itu kalau 1 bulan 25, upah 2 bulan. 500 dinar berarti upah berapa? 20 bulan. Alias 1 tahun 8 bulan. Lebih dari 1,5 tahun. Bayangkan hutangnya setara dengan 1 tahun 8 bulan dihapuskan. Yang satu lagi setara dengan 2 bulan dihapuskan. Maka Tuhan bertanya, mana yang lebih mengasihi? Ya logika nalar sederhana saja, pasti yang hutangnya lebih banyak. Begitu. Maka kemudian Simon jelas sekali, yang lebih banyak. Nah, sebetulnya ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang lebih banyak dimaafkan, diampuni, akan memberikan dampak lebih banyak mengasihi. Itu yang mau Tuhan sampaikan. Sebaliknya, lebih sedikit diampuni, akan lebih sedikit mengasihi. Nah, karenanya narasi 500 dan 50 jelas Tuhan sedang bicara di sini sebetulnya metaforis untuk menggambarkan, mengilustrasikan si orang Farisi ini dengan si perempuan. Si perempuan ini siapa? Yang 500 dinar. Si Simon ini siapa? 50 dinar. Karenanya Simon digambarkan sebagai orang yang berhutang 50 dinar. Sementara perempuan berhutang 500 dinar. Sehingga si perempuan ini tentunya mengalami pengampunan yang jauh lebih besar. Sehingga mengasihi jauh lebih besar. Sementara Simon orang Farisi mengalami pengampunan yang sedikit. Dan juga mengalami atau memberikan kasih yang jauh lebih sedikit. Tuhan sedang menunjukkan itu kepada Simon untuk mencelikkan mata Simon.
Ya, tapi ada catatan penting yang mesti kita catat. Bukan berarti Tuhan pilih kasih, tapi lebih pada keadaan diri dua orang tadi. Bagaimana yang satu melihat pengampunan Tuhan dan yang lain. Yang satu melihat pengampunan Tuhan yang begitu besar dan mengekspresikan pengampunan itu dengan kasih yang besar. Sementara yang satu memang tidak memiliki di dalam dirinya pengampunan yang besar, tidak merasa dirinya berdosa, begitu ya. Karenanya juga tidak mengalami, tidak mendapatkan, tidak merasakan pengampunan yang besar tadi, sehingga tidak memberikan kasih yang besar tadi. Ini yang Tuhan mau hadirkan. Nah, karenanya ayat 44 sampai 46 Tuhan jadikan pembanding. Tuhan bilang begini, engkau lihat perempuan ini, Tuhan ngomong ke Simon, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Ini berarti apa, ibu-ibu yang terkasih? Ada seorang bapak bergabung, ini jadi saya sebut ibu dan bapak kalau begitu ya. Tuhan sedang melakukan apa? Komparasi. Tuhan sebetulnya sedang melakukan apa? Vergleich. Tuhan memperbandingkan begitu. Si Simon dengan si perempuan ini. Dan kalau kita bikin tabel, saya mudah membaca tabel. Saya suka membaca dengan tabel. Membantu saya memahami lebih mudah. Saya karakteristik saya begitu. Bahkan doktor Arbeit saya itu banyak saya kemudian tulis dalam tabel. Tabel, diagram, segala macam begitu. Dan sebetulnya teologi juga asyik kalau dibikin dalam tabel-tabel, diagram-diagram, grafik, segala macam. Dalam doktor Arbeit saya menulis banyak, saya bikin seperti ini. Nah, kalau kita bikin tabel perbandingan, maka kita akan lebih mudah. Mari kita lihat satu-satu, ibu-ibu dan bapak sekalian. Yang pertama, kepada Simon, Tuhan bilang, engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kaki. Pada zaman itu, ibu bapak yang terkasih, di rumah-rumah orang Israel kuno, bahkan masyarakat Mediterania saat itu, di luar rumah mereka menyediakan wadah seperti gentong kalau kita di Indonesia, dengan centongnya untuk apa? Membersihkan kaki. Mengapa? Karena kakinya kotor. Waktu itu mereka belum punya sepatu seperti kita. Saya ada gambar di sini, saya hapus dulu coretan saya di sini. Saya ada siapkan sesuatu di sini. Nah, jalan-jalan pada zaman itu, ya ini jalan yang masih tersisa. Kalau ibu-ibu berkesempatan atau pasti sudah pernah juga, kalau ibu-ibu pergi ke kota Roma, bukan di Basilika Santo Petrus, bukan, Sang Petri, tapi kalau ibu sekalian pergi ke pinggiran kota Roma, itu ada Basilika Sang Petri Sang Pauli Martiri, The Church of Saint Peter and Saint Paul the Martyrs. Di pinggiran kota Roma, dan di gereja itu, situs itu adalah situs di mana Paulus dipenggal kepalanya dan Petrus disalib terbalik. Ya, kalau sempat silakan datang ke situ. Dan di bagian, saya lupa bagian depan mananya, tapi di bagian depan itu ada sisa jalan seperti ini. Jadi orang Romawi sejak 2000-an bahkan lebih tahun yang lalu sudah membuat jalan dengan contoh gambar yang di sebelah kanan ini. Jadi kalau ibu-ibu melihat di sini, ya ini contoh bagaimana mereka mengerjakannya. Ada 3, 1, 2, 3, 4, 5 tahap tumpukan mereka bikin jalan. Dan ini menunjukkan sebetulnya orang-orang saat itu cara berpikirnya sudah sangat maju, dan dampaknya dari situ masih banyak jalan yang seperti ini yang terpelihara. Nah, di kota Roma, di Basilika Sang Petri et Sang Pauli Martiri itu lumayan cukup panjang, beberapa belas meter gitu, lebarnya sekitar 3 atau 5 begitu, dan dikasih pembatas supaya tidak boleh diinjak. Tapi bayangkan sampai lebih dari 2000 tahun masih bisa selamat sebagiannya, kan canggih sekali, kan jago sekali pekerjaannya. Nah, jalan-jalan seperti ini dikerjakan oleh orang-orang Romawi bahkan dari beberapa abad sebelum Masehi. Jadi mereka membelah gunung, kemudian ada lembah mereka timbun, kemudian supaya bikin jalan rata begitu, jalan rata. Nah, kalau ibu bapak datang ke Jakarta, jalan tol ke Bandung itu jalanannya tidak rata, bergelombang. Karenanya terjadi banyak kecelakaan, termasuk saya salah satu korbannya. Tanggal 10 Juli 2024, hari Rabu, hampir 3 pekan yang lalu, saya salah satu korban dari tabrakan beruntun 10 mobil, ditabrak oleh bus.
tabrakan beruntun. Dan ini kalau mobil begitu ya, saya ditabrak dari bagian kiri mobil saya sampai goyang, terus ditabrak dari kanan belakang, tabrak lagi dari sini, tabrak lagi dari sini, kemudian saya menabrak di depan. Jadi semua bagian mobil saya itu ditabrak dan menabrak. Saya ditabrak paling tidak 4 truk. Dan kemudian dalam kondisi tertentu mobil saya itu terpepet begini. Ini mobil saya terus kemudian terpepet begini, persis di samping, dan saya nyupir di samping sini karena setir kanan kan dipepet. Kalau Tuhan tidak lindungi, kami mati. Sudah tidak ada ibadah perki yang saya pimpin lagi. Kalau Tuhan tidak jagai, mobil saya terbalik. Yang luar biasa, mobil saya tidak terbalik. Ada satu Honda Jazz itu terbalik miring begini. Ada satu truk yang terbalik tidur begini posisinya. Tapi saya tidak mati sedikit pun, tidak lecet sedikit pun. Saya, istri, 2 anak, dan teman anak saya. Mengapa? Saya berkata, insinyur Indonesia itu banyak yang gak benar kerjanya. Masa kalah sama orang Romawi 2000 tahun yang lalu? Mereka betul-betul meratakan bukit, menimbun lembah supaya jalannya rata. Dan di kota-kota besar, kota Roma, kota Korintus, Antioquia, semua kota besar mereka bikin jalan yang bagus. Tapi persoalannya, Yesus itu melayani di Galilea. Jalannya belum begini. Orang-orang saat itu di Galilea, kota-kota provinsi Galilea, kota-kota kecil, Nazaret segala macam, jalannya itu dari tanah. Makanya kalau jalan dari tanah, kemudian kakinya pasti kotor kan? Kenapa kakinya pasti kotor? Karena pada waktu itu, saya tunjukkan lagi yang berikutnya. Nah, ini jalan yang terpreservasi, ini yang lebih panjang lagi ya. Silakan nanti datang ke daerah Italia, banyak sekali yang terpreservasi. Kalau yang ini saya pernah datangi, kalau yang ini saya belum datangi. Nah, sekarang ini sepatu. Kalau ibu sekalian perhatikan sepatu, ini adalah sepatu tentara Romawi. Ya, sepatu yang terbaik itu yang ini, dan ini biasanya posisinya cukup tinggi, punya sepatu yang seperti itu. Kalau yang kurang tinggi lebih bolong-bolong. Nah, kalau rakyat biasa bagaimana sepatunya? Nggak ada di sini sendal. Ya, di sini nggak ada contoh sendal karena ini adalah soldier shoes begitu. Jadi ibu bapak, ternyata ketika saya mendalami biblika, saya juga tidak langsung mendalami fashion. Ternyata sepatu itu pembuat pertamanya adalah orang-orang Romawi. Mereka yang buat pertama kali ini sepatu ini. Sejarah fashion itu dari mereka. Nah, sepatu mereka itu kalau dia rankingnya tinggi seperti ini, kalau kurang ada bolong-bolong, lebih kurang lagi lebih banyak bolongnya. Dan kalau rakyat biasa ya kayak Yesus, yang dipakai itu ya semacam sendal kayak kita zaman modern. Nah, ibu bapak bayangkan ketika misalnya jalanan yang ada itu tidak seperti ini, tapi dari tanah, maka kan penuh dengan kotoran. Belum lagi kalau hewan ternak jadi kendaraan kan, kendaraan sekarang kita pakai mobil, bus, kereta, pesawat. Saat itu kan paling jalan kaki, naik keledai, naik kuda, naik domba, atau naik kambing, sapi, dan seterusnya buat ngangkut barang segala macam. Yang maaf kata kan pupnya itu kan berserakan di jalanan. Kan belum seperti zaman sekarang. Jangankan di Jerman, zaman sekarang di Indonesia saja saya melihat banyak pemilik anjing di Indonesia, di Jakarta, anjingnya dikasih diaper, dikasih popok supaya pupnya nggak jatuh ke jalanan tapi ditampung di popoknya begitu. Saking sudah berpikir majunya begitu. Tapi zaman dulu kan enggak. Poinnya apa? Kotoran binatang itu bercampur dengan tanah kan. Maka kalau kita jalan, maka sangat mungkin dia kena di kaki kita. Karenanya kaki kita kalau masuk ke rumah harus dibersihkan dengan air. Dan itu sebabnya disediakan di depan rumah, di bagian luar, di luar rumah itu disediakan wadah seperti gentong dengan centongnya untuk bersihkan kaki. Supaya apa? Ada aturan Yahudi nggak boleh masuk ke dalam rumah najis. Kaki yang kotor bikin najis, makanya kaki mesti selalu dibasuh begitu. Maka sebetulnya ketika kemudian Tuhan berkata, engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, sebetulnya menyediakan air untuk membasuh kaki itu standar. Berarti ketika Simon tidak memberikan air membasuh kaki Tuhan, Simon mengerjakan justru di bawah standar. Yang berarti Simon sebetulnya merendahkan Tuhan, tidak menghargai Tuhan. Padahal Tuhan tamu undangan, tamu terhormat, tapi diperlakukan dengan tidak terhormat begitu ya. Nah, kemudian berikutnya saya ada gambar lagi yang saya sediakan. Nah, ini rumah kalau ibu dan bapak sekalian lihat, rumah yang bagian ini adalah rumah orang kaya raya zaman dulu. Mengapa saya katakan kaya raya? Kalau ibu bapak memperhatikan, mohon maaf gambarnya tidak terlalu detail. Kalau ibu bapak memperhatikan, maka ini lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga, dan ini di atasnya ada kayak balkon.
Nah, orang zaman dulu memiliki rumah 4 lantai itu adalah orang kaya raya, orang berada. Sementara orang-orang biasa itu rumahnya lebih kayak begini. Rumahnya nggak terlalu besar, maka kemudian tinggalnya di bagian atas, di bawahnya ditaruh ternak. Nah, disediakanlah wadah air seperti ini wadah yang kecil untuk basuh kalau dia mau naik tangga di sini ke atas begitu, atau kalau misalnya dia ada jalan masuk di sini seperti tangga di sini, maka dia mesti membasuh kaki dengan wadah ini. Saya hapus lagi karena ini ada wadah begitu yang disediakan di luar untuk membasuh kaki. Maka ketika kembali ke bagian tadi, kita melihat bahwa berarti Simon tidak menghargai Tuhan. Tapi sekarang kita lihat langkah kedua. Tuhan berkata, engkau tidak mencium aku. Ini bukan ciuman erotis, sepasang kekasih suami istri, bukan. Ini ciuman penghormatan. Seperti di Jerman kalau kita menyapa orang kan kita bisa cium pipi gitu ya. Cium pipi begitu. Di Jerman kita hanya cium 1 kali ya Bu ya. 1 kali kan begitu ya, 1 kali kan. Kalau di Belanda kan 2 kali kan. Kalau di Swiss katanya 3 kali. Maka waktu saya ke Swiss, saya bingung tuh sampai 3 kali tuh 2, 3 begitu. Nah, tapi karena saya sekitar 3-4 hari di Swiss, ya selalu 3 kali begitu, saya pulang ke Jerman. Saya kemudian menyalam seorang teman saya, sesama student, doktoran begitu. Saya cium dia 1, 2, 3, dia bingung gitu, kok sampai 3 kali dia bilang begitu. Saya bilang, oh sorry karena di kemarin saya ke Swiss 3 kali, saya kebawa, saya lupa karena kan sama aja bule-bule juga gitu kan. Saya bikin begitu, ternyata beda negara beda gitu. Tapi intinya adalah itu ciuman penghormatan. Nah, Yesus mau bilang, engkau tidak mencium aku, maksudnya engkau tidak menghormati aku. Padahal ciuman penghormatan itu layaknya diberikan oleh murid kepada guru, yang artinya posisi ini posisi penghormatan. Nah, ketika dia tidak mencium Yesus, berarti dia tidak menganggap Yesus terhormat, atau justru dengan sengaja merendahkan Yesus. Nah, yang terakhir, yang ketiga, engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak. Ini juga anointing, pengurapan di sini. Ini juga menunjukkan penghormatan kepada guru. Dengan kata lain, 3 hal ini yang kemudian dikatakan Yesus tidak dilakukan Simon, mau menunjukkan Simon tidak menghormati Yesus. Padahal Simon menyebut Yesus tadi di narasi kita guru. Nah, sekarang kita bandingkan dengan perempuan. Perempuan itu datang kemudian membasahi kaki Tuhan dengan air mata. Tadi ibu bapak sudah tahu ya, pakainya sendal seperti bakyak kalau di kampung kita gitu ya, seperti bakyak zaman dulu, yang berarti kaki Tuhan penuh debu tanah. Dan mungkin di sudut-sudut jari kaki Tuhan ada, maaf kata, kotoran-kotoran, sisa kotoran binatang yang bercampur dengan debu. Tapi kemudian si Maria ini datang, kalau lihat gambarnya di situ, dia kemudian menaruh, kalau membasahi dengan air mata, berarti kan mukanya kena ke kaki Tuhan, kan begitu. Mukanya kena ke kaki Tuhan. Tapi bayangan ketika kena ke kaki Tuhan, itu debu dengan, maaf kata, kalau seandainya ada kotoran binatang kan larut dengan air kan, jadi kayak campuran gitu kan, malah jadi kotor, mengotori mukanya, matanya kan begitu. Tapi dia mengabaikannya. Setelah itu dia membersihkan kaki Tuhan dengan rambut. Bagi perempuan zaman dulu, rambut itu sungguh bagian yang terhormat. Zaman sekarang masih, tapi sebagian nilai itu sudah merosot begitu ya. Zaman dulu dikepang-kepang saja tidak boleh. Kenapa mesti dikerudung juga? Bagian kehormatan. Kata Paulus, mengapa engkau mengkerudung rambutmu? Karena rambutmu itu terhormat begitu ya. Itu budaya, bukan agama. Itu budaya, sekali lagi. Artinya pada saat itu rambut itu betul-betul dianggap mahkota, rambut perempuan. Tapi dia kemudian menyekanya dengan rambutnya. Jadi tadi air mata, muka, sekarang rambut, lagi-lagi kepala. Kemudian terakhir setelah diseka dengan rambut, berarti kan kotoran di kaki Tuhan, debu tanah dan kotoran-kotoran binatang itu kan jadi gantian nempel di kepalanya kan. Terus kemudian setelah itu dia tidak berhenti mencium kaki Tuhan. Sekarang bibirnya diciumi kaki Tuhan. Kalau masih ada sisa-sisa nempel lagi di mulutnya. Bayangkan betapa kemudian kotoran di kaki Tuhan pindah ke wajah dan rambut perempuan tadi. Dan terakhir dia meminyaki kaki Tuhan dengan minyak wangi. Nilainya 300 dinar, yang berarti 300 hari kerja. Yang berarti upah 1 tahun. Bayangkan, dia berikan. Nah, ibu bapak sekalian, ini yang Tuhan bandingkan.
Ini yang Tuhan bandingkan. Nah, kemudian pertanyaan untuk direnungkan adalah, tadi saya sudah jelaskan perempuan berdosa ini berkaitan mengacu pada prostitusi. Lalu yang dimaksud dengan lebih banyak diampuni, apakah artinya kalau gitu yuk buat dosa banyak-banyak supaya banyak diampuni? Bukan itu logikanya. Kalau itu logikanya malah Simon jadi benar. Kan dia nggak banyak berbuat dosa, jadi nggak banyak diampuni. Bukan itu sebetulnya yang Tuhan maksud. Nah, sebelum mendalami itu lagi, ada pembanding. Di Lukas 18 ayat 9-14 ada orang Farisi dan pemungut cukai yang dua-duanya datang ke bait Allah dan berdoa. Nah, orang Farisi berdoanya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur padamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, bukan juga pemungut cukai. Ditambah lagi berpuasa 2 kali seminggu. Tambah lagi memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku." Bahkan kemudian dia memberikan pernyataan ini, "Bukan juga seperti pemungut cukai ini." Yang di sebelahnya pemungut cukai, yang berarti dia merasa dirinya lebih saleh, suci, kudus, rohani dibandingkan orang lain, begitu ya. Sementara pemungut cukainya berdiri jauh-jauh. Orang Yahudi kalau berdoa mengangkat tangan dan menengadah ke atas, tapi dia tidak berani karena merasa dirinya tidak layak. Dia memukul-mukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Nah, karena dia merasa dirinya berdosa, dia tidak berani menengadah. Sementara orang Farisi merasa dirinya suci, saleh, kudus, tak bercacat, tak bercela. Makanya dia menyatakan di sini dengan penuh kesombongan rohani. Nah, di ayat berikutnya dari kutipan ini Tuhan bertanya, siapakah yang dibenarkan, orang yang Farisi atau pemungut cukai? Pemungut cukai lah yang pulang dari bait Allah dalam keadaan dibenarkan oleh Allah. Sehingga ini justru jadi tidak dibenarkan. Ini justru kemudian dibenarkan. Nah, ini pembanding yang menarik dalam Alkitab yang menunjukkan konsistensi dalam berteologi terkait kerendahan hati di hadapan Allah. Kerendahan hati berarti menyadari siapa kita dan siapa Allah, siapa kita di hadapan Allah. Itulah kerendahan hati. Maka kesimpulannya, Bapak sekalian, Yesus menegur keras Simon, tujuannya adalah jelas. Jadi apa yang Tuhan sampaikan untuk menegur Simon dengan keras yang adalah seorang Farisi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah begini. Kesadaran penuh akan keberdosaan atau akan besarnya keberdosaan itu yang membuat menuntun kita pada keterpisahan dari Tuhan, dari kehancuran. Bahwa berdosa itu membuat kita terpisah dari Tuhan, hancur. Nah, karenanya kita perlu menyadari itu. Menyadari bahwa dosa itu membuat menuntun kita terpisah dari Tuhan dan dari kehancuran. Kita perlu menyadari itu, bahwa tanpa Tuhan kita adalah orang berdosa, kejatuhan dalam dosa, dan itu keadaan kita. Kita jatuh dalam dosa, dan kejatuhan kita dalam dosa itu membuat kita punya banyak potensi dosa yang tampil dalam kehidupan yang diperagakan oleh orang Farisi atau Simon ini. Karenanya dibutuhkan kesadaran penuh akan ini, dan kesadaran yang serius bahwa kita benar-benar berdosa dan terpisah dari Tuhan dan terkutuk pada diri kita sendiri. Tapi nggak selesai di sini. Kita membutuhkan pengampunan Tuhan pada diri kita sendiri. Pak, saya kan nggak berdosa. Di situ poinnya. Berdosa itu bukan soal tindakan. Berdosa itu soal hakikat. Hakikat semua manusia, Roma 3 ayat 23 adalah di dalam dosa. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia tidak ada yang baik, kata firman Allah. Dan di dalam Yesaya dikatakan kebaikan kesalehan manusia seperti kain kotor. Mengapa? Karena kita mungkin punya kebaikan-kebaikan, tapi banyak juga ketidakbaikan, bahkan kejahatan yang kita miliki. Keangkuhan, kesombongan, arogansi, mudah marah, mudah tersinggung, ingin dihargai, dan berbagai macam hal lainnya. Jadi berdosa pertama-tama bukan perbuatan, hakikat. Nah, karenanya kita mesti menyadari bahwa kita sudah jatuh dalam dosa, kita berada dalam hakikat berdosa dan terpisah dari Tuhan, dan kita membutuhkan pengampunan Tuhan. Kita butuh Tuhan untuk rendah hati. Yeskiel 11 misalnya ayat 19 dan Yeskiel 36 ayat 26 kalau saya tidak salah menegaskan bahwa
Roh Kudus akan mengubahkan hati yang keras jadi lembut, hati yang memberontak jadi taat. Hati yang keras jadi lembut, hati yang memberontak jadi menurut, dan hati yang lama jadi baru. Roh Kudus yang mengerjakannya. Roh Kudus kita terima kapan? Efesus 1 ayat 13. Roh Kudus ada dalam diri kita ketika kita percaya. Karenanya kita mesti datang pada Tuhan, butuh pengampunan dari Tuhan pada diri sendiri untuk kemudian menyingkirkan semua itu. Semua itu, segala kesombongan, keangkuhan, arogansi, dan seterusnya. Mudah tersinggung, mudah marah, ingin dihargai, dan seterusnya. Segala amarah, segala dengki, segala dendam, kebencian, akar pahit, dan seterusnya. Dan berbagai macam hal yang lain lagi, hedonisme, materialisme. Kita butuh Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak mungkin melawan itu. Mengapa? Roh Kudus datang dalam hati kita, mengubahkan hati yang keras jadi lunak, hati yang lama jadi baru, hati yang memberontak jadi taat. Artinya tanpa Roh Kudus kita akan memiliki hati yang memberontak, yang lama, yang keras. Maka semua sifat yang buruk itu hanya bisa diubahkan oleh Roh Kudus, oleh karya Roh Kudus. Karenanya kita mesti memohon Roh Kudus menolong kita untuk terus kemudian diubahkan dengan patronnya Kristus, dengan tujuannya, cielnya adalah Kristus. Keselamatan kita sepenuhnya karena anugerah Allah semata, bukan karena kehebatan kita sama sekali. Nah, Ibu Bapak sekalian, saya sudah tiba pada penghujung khotbah saya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada ibadah online Perki Düsseldorf, Deutschland. Tuhan memberkati setiap kami, baik yang mendengarkan dalam Zoom meeting ini maupun juga melalui live streaming ataupun juga rekaman. Tuhan berkati, dan biarlah kami memiliki telinga yang mau mendengar, memiliki hati yang, pikiran yang mau mengerti, dan memiliki hati yang taat melakukan segenap firman Tuhan yang kami dengar dalam segenap kehidupan kami. Berkati Perki Düsseldorf dalam segala gerak-gerik pelayanannya, dalam persekutuan maupun dalam pekerjaan-pekerjaan pelayanan lain yang dikerjakan. Biarlah Perki Düsseldorf boleh jadi berkat, baik bagi orang-orang Kristen di Düsseldorf, di Jerman, bahkan juga di Indonesia, maupun juga bagi orang-orang beragama lainnya. Dalam tangan-Mu kami serahkan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Amin, haleluya. Terima kasih banyak Pendeta Atigor yang sudah memberikan renungannya yang begitu bagus sekali. Ini memberikan ide juga kepada kami untuk mendalami Alkitab, bukan saja membaca seperti yang tadi Pendeta katakan. Kalau bisa bikin tabel, sebenarnya seperti seorang ilmuwan ya. Jadi dengan adanya tabel itu kita bisa membandingkan apa maksud Tuhan di dalam cerita itu. Terima kasih, renungan yang hebat sekali. Wah, kami rindu mendengarkan lagi ini Pendeta di waktu-waktu berikutnya ya, kalau ada waktu. Baik, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Tadi dengan doa yang sudah dilayangkan, dan dengan demikian berakhir juga sudah ibadah online kita pada saat ini. Saya atas nama Perki Düsseldorf menyampaikan terima kasih khususnya kepada Tuhan Yesus, Bapa kita di surga, yang sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan terlebih lagi Pendeta Asiko Sitangkang, kami doakan pelayanan beliau dan tugas beliau bersama dengan keluarga. Dan kami rindu sekali untuk mendengarkan beliau. Terima kasih atas kehadiran kita semua yang saat ini sudah ada, maupun yang pemirsa nanti yang akan melihat rekaman kita ini. Sekali lagi, Tuhan memberkati kita, biarlah firman ini boleh memberikan kekuatan kepada kita menghadapi hari-hari berikutnya, agar karakter kita lebih dekat lagi kepada karakter yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Baik, mungkin kayaknya kalau nggak enak ini Pak Pendeta kalau kita nggak ada tanya jawab ini ya. Biasanya kalau renungan, kalau cuma dengar kayaknya satu arah gitu ya. Tapi kalau ada tanya jawab, bagaimana Pendeta? Masih ada waktu untuk tanya jawab? Silakan ya. Kesempatan berikutnya saya buka ini tanya jawab ya bagi yang hadir pada saat ini, ataupun mungkin nanti yang lewat rekaman bisa menulis pertanyaannya di komentar, nanti kami akan lanjutkan pertanyaan tersebut. Mungkin ada yang ingin bertanya, saya berikan kesempatan.
menarik sekali nih ya Pak Pendeta kalau saya lihat tadi cerita tersebut, apalagi yang melalui penjabaran tabel itu ya. Eh, Biasanya kami juga hanya membacanya ya sekilas begitu saja, tetapi ternyata memang harus mendalami betul lagi siapa si orang Farisi itu dan perempuan berdosa ini gitu ya. Dalam kehidupan peribadatan kita sebagai orang Kristen, kadang kita juga berpikir, untung saya tidak berbuat dosa seperti orang tersebut, gitu ya. Ternyata itu salah sebenarnya ya. Kita tidak boleh membanding-bandingkan seperti itu. Bagaimana tanggapan yang lain? Mungkin dari Kak Hotma? Ya, luar biasa ya. Artinya saya baca Alkitab, baca aja lempeng, nggak ngerti. Oh iya, kenapa kaki dicuci? Lalu kenapa perempuan itu dikasih lebih banyak? Nggak konsen gitu, nggak fokus gitu loh itu. Pokoknya baca aja Alkitab sampai habis. Tapi dengan begini saya nyatetin sampai habis bener-beneran ini, wah. Luar biasa ya. Jadi dengan ayat yang kecil aja kita udah bisa lebar sekali, mengerti dalam sekali. Waduh, kalau nggak diterangin sama Bapak Pendeta mungkin saya lewat lagi, nggak tahu lagi kenapa begini, kenapa. Tapi dengan penerangan begini saya jelas sekali gitu. Dan yang jadi pertanyaan buat saya senang belajar Alkitab. Apakah ada kemungkinan buat saya pribadi jadi belajar gitu dengan Bapak Asigo? Itu aja. Saking senangnya gini ya, saya kurang tahu ya buat yang lain, respon yang lainnya. Kalau saya sangat tertarik karena jadi saya tahu banyak dari batu-batu lah, dari sepatu. Kok kenapa dia pakai minyak dicuci kakinya? Oh, rupanya ada filosofi yang dalam sekali yang nggak bisa ditangkap sama orang-orang biasa seperti saya. Gitu loh itu. Ya, baik. Dengan senang hati kalau misalnya ada ibadah lagi saya diundang dengan senang hati karena nggak tahu bagaimana ya. Für mich ist Deutschland zweites Heimatland. Amin. Buat saya gitu ya. Di hati saya begitu. Anak saya yang kedua itu lahir di Jerman. Anak saya yang kedua lahir di Jerman, namanya Dorothea. Kalau Inggris kan Dorothy. Saya tidak pakai model Inggris, saya pakai Dorothea. Kalau di Jerman kan namanya Dorothea, begitu ya. Anak saya itu lahir minggu ke-25 plus 2 hari. Tinggi badannya cuma 27 cm. Kemudian berat badannya cuma 695 gram. Kemudian anak saya itu hampir mati. Ada 3 karena super prematur tadi ya, 25 minggu. Kemudian dia hampir mati dan 13 kali dioperasi. Khususnya itu perutnya itu di black dari atas ke bawah, dari tengah ke kanan. Kemudian di tengah itu ada selang dalam kondisi parahnya. Terus di kanan itu ada 3 selang. Di kiri ada 3 selang, di bawah lagi selang untuk untuk pupnya. Kemudian selang di sini 13 infus, selang lagi di hidung, selang lagi di mulut. Kemudian monitor jantung, pengatur jantung sama pengatur paru-paru. Dia nggak boleh di bawah 98 untuk paru-parunya, jadi mengontrol itu. Dan kemudian pada titik gawatnya itu dia lahir 25 Februari 2014 di Göttingen. Kemudian dia dokter bilang tinggal 2-3 minggu lagi mati di bulan-bulan Juni. Dan saya disuruh siapin kuburannya waktu itu. Saya kemudian diminta cari pendeta Jerman karena ditanya agamanya apa, Protestan. Maka saya cari teman saya pendeta Lutheran Jerman di Göttingen untuk baptis anak saya di inkubator. Kemudian anak saya tanya lagi nggak ada Möglichkeiten, andere Möglichkeiten. Dikatakan ada 3 Forschungszentrum, yang satu itu di Berlin, Mannheim, kemudian München. Nah, saya tanya mana yang bagus, München. Kemudian setelah 8 kali dioperasi di Göttingen, anak saya dibawa dengan pesawat ambulans ke München. Di sana dioperasi lagi 5 kali, itu per 2 minggu operasi. Jadi setelah di black itu tidak dijahit lagi karena harus per 2 minggu operasi, jadi cuma ditutup perban.
dalam kondisi sekarat itu, anak saya dikatakan tinggal 2-3 minggu lagi mati dan saya disuruh siapkan kuburannya, dan pendeta Lutheran Jerman teman saya sudah mempersiapkan kuburan di Südgöttingen. Disiapkan sudah, jadi kalau mati ya tinggal dibawa ke sana, dan kami menunggu matinya nggak mati-mati lewat 2-3 minggu, 2-3 bulan. Akhirnya setelah 8 bulan anak saya justru nggak mati, hidup dan dibawa kembali ke Göttingen. Sekarang anak saya usia 10 tahun. Karenanya jadi bukan hanya tempat kuliah, jadi Deutschland itu mein zweites Heimatland, bahkan mein Tochters Geburtsland gitu. Jadi spesial gitu. Jadi tentunya dengan senang hati kalau Düsseldorf, Perki meminta saya akan layani. Dan kalau itu Hotmaida mau Japrian nanya, silakan. Yang lain juga silakan. Saya dengan senang hati melayani karena saya guru, saya dosen, saya pengajar. Jadi senang hati sekali kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau ada kegiatan lain juga silakan. Saya membangun juga baca Alkitab rutin harian di gereja saya meniru GKI. Jadi dari sebulanan yang lalu sehari 5 pasal. Kejadian 1-5, 6-10. Terus kami bikin grup WA dan masing-masing melaporkan apa yang menarik, bahkan apa yang mau ditanyakan. Kalau itu lihat di Facebook saya suka per 2 hari menayangkan apa yang saya baca. Kadang-kadang ada teman yang bertanya, ini maksudnya apa segala macam, dan kemudian saya jelaskan gitu. Supaya kemudian orang bisa lebih paham teks Alkitab. Jadi dengan senang hati saya akan melayani, dan juga personally saya akan layani juga. Tuhan berkati itu ya. Oke, terima kasih itu, terima kasih, dan terima kasih juga kesaksiannya. Waduh, luar biasa. Wah, luar biasa. Mungkin teman-teman yang lain mungkin juga bisa kasih respon juga buat Like, mungkin juga bisa ya. Terima kasih toh. Ya. Luar biasa Pendeta Sigor. Ini berkat buat kami bisa mendengarkan kesaksian pendeta ya sebenarnya. Terkadang kami kalau sedikit sakit aja sudah, aduh kayaknya gimana gitu ya. Sudah mau akhir dunia ini kayaknya. Tetapi pendeta ditempa sehingga akan keluar emas ini nanti dari pendeta. Di dalam kehidupan pendeta, semoga kami doakan pendeta selalu. Dan juga kesaksian baru saja yang terjadi ya, kecelakaan itu. Memang kalau Tuhan sudah pegang itu, tidak ada siapapun yang bisa melukai pendeta. Itu luar biasa sekali. Waduh, saya sampai merinding pada saat mendengar kesaksian tentang itu. Ya, ini memang, ya ini memberikan lebih keyakinan, bukan 100% lagi, 1000% kalau saya bilang sih. Letakkan kehidupan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan nanti akan pegang tuntun kita semua. Amin, apapun yang terjadi. Mungkin ada yang ingin memberikan juga komentarnya, Tante Ilse silakan, sudah membuka mikrofonnya. Ya, tadi Pak Pendeta bilang Yohanes 12 ayat 1-8 itu cerita lain atau sama sebetulnya mengenai kan dengan minyak wangi juga memboroskan uang dengan minyak wangi, cuman orang-orangnya lain. Ya, baik, terima kasih. Perumpamaan yang sama sebetulnya. Terima kasih. Ya, bukan perumpamaan tapi cerita, kejadian ya. Kalau perumpamaan berarti itu kan bukan kisah nyata gitu ya, bukan true story tapi make up story. Itu bedanya perumpamaan dengan kejadian. Nah, itu bukan perumpamaan. Kalau perumpamaan misalnya tentang tanah yang subur, itu perumpamaan. Nah, ini bukan perumpamaan, ini kejadian. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah cerita yang sama atau tidak? Sekarang kebanyakan maka kan berkata cerita yang berbeda. Cerita yang berbeda. Tapi yang Ibu Ilse tanyakan itu sebetulnya jadi kayak ke kajian akademik. Jadi saya kasih sedikit saja apa yang sudah saya tahu, saya pelajari sejauh ini ya, karena saya dosen perjanjian baru. Doktor Arbeit saya itu tentang ketiga Injil gitu ya. Nah, awalnya sangat mungkin itu cerita satu cerita ya, secara historis jauh ke belakang, tapi kemudian ketika pada waktu itu kan belum langsung dituliskan, cerita disampaikan lisan. Nah, ketika si A menyampaikan kepada si B secara lisan, B meneruskan kepada si C, C kepada D, dan seterusnya. Nah, waktu dalam proses itu kan karena lisan dia bisa menyebar. Nah, waktu dia menyebar, terjadilah kemudian pengembangan cerita menjadi 2 cerita yang sedikit berbeda.
Nah, karena dia cerita sedikit yang berbeda, kemudian ada dua karakteristik yang dibedakan, satu perempuan berdosa, satu Maria, maka dalam teks sekarang yang kita punya, teks final istilahnya, final teks final yang sekarang kita punya, kita menerimanya sebagai dua cerita yang berbeda. Nah, kemudian ada upaya merekonstruksi cerita tersebut. Kalau kita perhatikan Simon itu orang Farisi, Lazarus juga orang Farisi. Kalau kita perhatikan seperti itu, maka sangat mungkin ini dulunya memang satu cerita, tapi sebetulnya ya ini juga orangnya gitu. Hanya kemudian penamaan yang sedikit beda, Simon, Lazarus. Tapi dua-duanya adalah pemungut cukai. Nah, sangat mungkin karena sama-sama pemungut cukai, sangat mungkin memang aslinya sama. Orang yang sama. Maka ada penafsir yang berkata, ya Simon ini ya Lazarus ya, Maria ini perempuan berdosa, yang berarti kalau si Simon ini Lazarus, waktu si perempuan berdosa ini datang, si Simon ini menolak dia lebih berat lagi karena dia adalah adik, tapi adik yang sudah jatuh dalam perbuatan-perbuatan yang bukan hanya berdosa secara umum, tapi menjatuhkan kedudukan sosial keagamaan abangnya gitu. Abangnya orang Farisi, pemimpin agama, tapi adiknya pelacur. Ini kan mengerikan sekali. Maka ketika datang ke rumahnya si Simon atau si Lazarus ini justru seperti menghinakan posisinya dia gitu. Sehingga reaksinya dia, kalau memang memang Yesus ini nabi, harusnya dia tahu nih perempuan berdosa ini orang apa dia gitu. Kira-kira begitu. Jadi kan dalam keluarga kita juga orang Indonesia kan, kalau adik kita berlaku jahat kan cukup banyak di orang Batak itu kita bisa buang gitu adik kita misalnya gitu. Kita bisa anggap, lu nggak bener, pergi lo. Istri saya orang Minahasa. Dan kadang-kadang ada juga orang yang jatuh dalam kejahatan demi kejahatan, dianggap bukan anak lagi. Apalagi dalam budaya Tionghoa, itu bahkan lebih keras. Itu bisa ada surat pernyataan, mulai sekarang dia bukan anak saya lagi. Dipublikasikan secara online. Orang Tionghoa lebih keras lagi. Itu bisa terjadi begitu. Nah, artinya sangat mungkin bahwa Simon atau Lazarus juga begitu. Nih adiknya yang sudah jatuh dalam dosa yang berat ini, betul-betul tidak dianggap adik lagi. Maka ketika datang dianggap bahkan menghinakan. Dan karenanya tindakannya kepada Yesus bahkan dianggap menghinakan gitu. Dianggap seperti itu. Itu kalau kita bicaranya dalam kajian akademik, Bu. Jadi dalam kajian akademik, teks final, kita ngelihat di belakang teks final ini apa sih perjalanannya. Bahasa Jermannya disebut Formgeschichte. Dalam bahasa Jerman. Sejarah, bentuk sejarah sampai sekarang ini, pergerakan ke belakangnya itu dari mana sampai tiba begini. Tetapi dalam pembelajaran firman Tuhan kita tidak lihat sejarahnya. Kita lihat apa yang ada di dalam teks. Di dalam teks final yang kita punya, Bibel, itu ada dua cerita dengan dua tokoh yang berbeda. Makanya kita terima saja sebagai dua tokoh yang berbeda. Nah, penjelasan di belakang sekedar pengetahuan. Kira-kira begitu. Terima kasih. Ya, bagus penjelasannya sekarang. Sedikit latar belakang, jadi bisa tahu sebetulnya satu cerita, tapi sekarang kita harus anggap sebagai dua cerita, begitu ya, Pak? Ya. Bukan kita anggap sebagai dua cerita, tapi memang dia jadi dua cerita. Okay. Karena di Alkitabnya sudah jadi dua cerita, begitu. Begitu ya? Oke. Termasuk misalnya kalau kita pelajari Ayub. Penting tidak Ayub itu sosok historis atau mitos? Nggak penting. Yang penting adalah pesan di dalam cerita Ayub itu. Apa yang menjadi pesan dari cerita Ayub dengan penderitaan demi penderitaan yang Ayub alami. Nah, karena saya pernah mimpin webinar cukup dalam tentang Ayub, waktu kejadian kemarin, saya berdoa hari Kamisnya, di hati saya ada suara kecil waktu saya bertanya, saya dalam 8 bulan 3 kali ditabrak, bukan menabrak, ditabrak 3 kali. Dari Oktober tahun lalu sampai Juli kemarin, kira-kira rentang 8-9 bulan 3 kali. Bayangkan, 3 kali ditabrak. Dan yang terakhir kemarin saya hampir mati ditabrak. Nah, paginya hari Kamis pagi saya berdoa jam 5 pagi. Saya tanya sampai 4 kali. Saya berdoa, mengapa Tuhan begini? Mengapa Engkau biarkan terjadi? Mengapa Engkau izinkan terjadi? Di hati kecil saya kemudian berkata, lihat Ayub. Nah, Ayub kalau lihat pasal 2, di situ jelas sekali. Iblis datang kepada Allah, mendakwa Ayub. Berarti konsep pertama, penderitaan adalah dari iblis.
Tapi kita banyak kan yang punya konsep gitu kan. Kalau orang menderita, oh dia dihukum, oh dihajar oleh iblis gitu kan. Tapi konsep yang kedua, Bildad Elifazofar datang kepada Ayub berkata, kamu berdosa, makanya kamu dihukum karena dosanya. Berarti penderitaan adalah hukuman atas dosa. Di kita Indonesia orang Kristen juga banyak gitu kan. Kalau kita menderita, teman bilang, kamu habis buat dosa apa? Penderitaan karena dosa. Dan ini sebetulnya kacau sekali karena berarti Allah yang disembah, Allah yang suka menghukum. Allah yang suka menghukum kalau dalam psikologi itu masokis. Karena berarti dia disenangkan kalau orang lain jatuh dalam hukuman, jatuh dalam berbagai macam kedukaan, kesakitan dan seterusnya. Ini nggak bener, nggak alkitabiah sebut. Tapi orang Kristen banyak punya perspektif. Yang ketiga, Pak Ayub bilang gini, tidak, aku tidak bersalah, dengan tidak bersalah Allah menghukum aku. Berarti yang konsep ketiga, hukuman yang derita yang dialami oleh Ayub adalah tindakan prerogatif. Kalau kasarnya Allah semena-mena kan. Tapi kalau baca pasal 30 sampai selesai di kitab Ayub, maka konklusinya penderitaan adalah teman perjalanan kehidupan setiap manusia. Teman perjalanan hidup yang tidak akan kunjung selesai selama dia hidup. Makanya teman perjalanan hidup setiap manusia. Maka ketika lihat Ayub, saya jadi mengerti ini bagian hidup yang Tuhan izinkan terjadi. Saya harus menjalaninya dengan kuat. Kedua, di hati saya, di suara batin saya, suara kecil saya berkata, nyawamu kulindungi. Dan saya bersuka cita sekali, terharu dan saya menangis karena Tuhan lindungi nyawa saya. Dan karena Tuhan lindungi nyawa saya diberkati. Tuhan juga jagai nyawa istri saya, 2 anak saya, teman anak saya. Bahkan para korban tidak satu pun yang cedera fatal, apalagi meninggal. Nah, itu yang kita dapat. Jadi mau Ayubnya historis atau tidak nggak penting. Yang penting apa? Pesan Tuhannya, kerukma gitu. Ya, itu yang penting sebetulnya yang kita dapat. Nah, 2 tadi belakangnya nggak penting. Mau dia 2 kisah, awalnya 1 kisah. Yang penting sekarang dalam Alkitab ada 2 kisah. Lalu pesan dari kisah-kisah ini apa? Itu yang disebut dengan Gottes Word gitu, firman Allah. Masalah di belakangnya itu bukan firman Allah. Itu yang membentuk cerita itu. Supaya kita ngerti ya waktu kita baca Alkitab ya. Karena ada yang bilang kalau Ayub historis berarti benar itu firman. Kalau nggak historis itu bukan firman. Oh salah. Itu cara membaca Alkitab yang keliru. Mau dia historis tidak historis, apa yang ada dalam Alkitab itu firman Allah. Jadi tidak ditentukan oleh dulunya 2 cerita, 1 cerita, apakah historis atau tidak dan seterusnya. Tapi apa yang tertulis dalam Alkitab itulah firman Allah. Itu ya, ini penjelasan panjang lebar saya terkait tadi pertanyaan Ibu Ilse. Danke Ibu buat pertanyaan yang sangat baik karena saya jadi menceritakan supaya Ibu semua juga punya wawasan yang kuat begitu ya. Orang Kristen harus ngerti apa yang dia percaya. Dalam bahasa Latinnya fides quaerens intellectum, faith seeks understanding. Iman mencari pengertian. Wah, terima kasih banyak. Glaube sucht verstehen gitu ya. Glaube sucht verstehen atau Verstandnis. Jadi yang penting pesan Allah ya Tuhan, ya Pak. Di dalam Alkitab kita. Ya. Baik, terima kasih. Wah, ini tambah ilmu lagi ini pendeta. Tambah panjang. Tambah panjang kayaknya. Wah, pendeta harus ini. Tapi waktu bisa berikutnya ya. senang ya. Dengan senang hati, dengan senang Bisa hati. lebih mengerti. Ya. Selain lebih mengerti, jadi saya lebih ingin ketertarikan saya untuk belajar Alkitab itu jadi lebih lagi gitu. Iya, betul, betul. Kadang memang kita baca-baca, tapi memang kita harus kita memerlukan pendamping pembaca gitu ya, seperti mentor dalam belajar. Kita perlu itu karena pendeta justru belajar ya, bukan belajar lagi, sudah ilmunya sudah lebih tinggi dari kami ini tentang perjanjian baru tersebut ataupun dalam Alkitab ya, sehingga kami memang masih membutuhkan untuk orang-orang awam seperti kami membutuhkan bimbingan untuk mengerti secara seperti yang pendeta katakan tadi, secara filosofis apa gitu, karena kita pengertiannya hanya pengertian umum secara orang awam. Jadi pendeta, kalau ada waktu kami menyambut undangan pendeta ini untuk dipimpin dalam belajar Alkitab, tadi sudah disebutkan Ayub, kok jadi Wahyu, Ayub gitu ya. Nah ini kami juga ingin belajar nih, di balik penderitaan Ayub ini apa sebenarnya ya. Kita tahu, oke, di balik penderitaan secara umum pengertian kami, tetapi secara filosofis apa lebih dalam lagi. Kami akan tunggu
pendeta kalau ada waktu. Baik, ada yang ingin memberikan sambutan lagi? Kalau tidak ada, saya undang lagi Kak Hotma untuk menutup kita kembali pendeta dengan doa, ya, dan sebelum kita akan mengakhiri pertemuan ini. Baik, Kak Hotma. Baik, sebelum kita tutup dalam doa, kita mengucapkan terima kasih untuk kita semuanya, untuk kehadiran kita semuanya, dan terima kasih Bapak Pendeta untuk firman-Nya. Baik, Amin. mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucapkan terima kasih buat hari ini. Kami sungguh penuh sukacita. Kami dapat ilmu yang luar biasa, Tuhan, yang kami belum pernah dapat sehingga kami dapat. Kami terberkati, Tuhan, pada siang hari ini oleh firman-Mu. Kami mengucapkan syukur, terima kasih, dan firman-Mu yang kami sudah terima, Tuhan. Dan kami sudah terberkati oleh firman-Mu yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Asigor. Biarlah kami yang sudah terberkati menjadi berkat bagi sekeliling kami, bagi hidup kami di tengah-tengah kami hidup bersama keluarga dan di mana saja, menjadi berkat bagi mereka, Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu berkuasa di dalam hati kami, memimpin hidup kami. Terima kasih untuk semuanya ya Bapa. Terima kasih Allah, dan untuk semuanya ya Bapa, ampuni segala kesalahan kami yang kami buat sengaja maupun tidak sengaja, biarlah kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, syukur kami naikkan hanya di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, penebus dosa kami. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi. Dengan demikian, sampai jumpa di waktu yang akan datang. Terima kasih Pendeta Asigor. Dan Sama-sama, Tuhan terima memberkati kasih. kita